Melihat perang di mana-mana, sepertinya mata masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka dengan ancaman-ancaman dan tekanan geopolitik yang bisa menyebabkan destabilisasi nasional. Prabowo Subianto sudah lama memprediksi ini dan menekankan pentingnya revitalisasi pertahanan Indonesia. Bahkan mirisnya pada tahun 2019 saat beliau berkampanye dan menyatakan bahwa pertahanan Indonesia masih lemah, banyak yang menertawakan. Sekarang ucapan beliau terbukti. Perang di mana-mana dan Indonesia butuh alutsista yang tangguh untuk mempertahankan kedaulatan. Oleh karena itu, semenjak menjadi Menteri Pertahanan, fokus beliau adalah untuk Indonesia memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat dan canggih. Ini untuk apa? Untuk menghadapi ancaman nyata yang bahkan saat ini mulai mendekat ke Indonesia. Kita mungkin bukan negara yang berperang, tapi jika perang terjadi di wilayah dekat Indonesia, kita akan ikut terdampak. Dan bagaimana pemerintah bisa melindungi NKRI? Satu, dengan memiliki alutsista yang kuat sebagai deterrence effect. Kedua, dengan diplomasi pertahanan. Deterrence effect berguna sebagai perisai agar jika negara-negara lain ingin mengganggu kedaulatan Indonesia, mereka harus tahu berapa harga yang mereka bayar. Dari mana mereka tahu harga tersebut? Ya, dari alutsista yang kita miliki untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam konteks diplomasi pertahanan, mari kita jelaskan dengan case study-nya. Belakangan ini, nama Republic Corp sering terdengar dalam lanskap industri pertahanan Indonesia. Padahal perusahaan ini bukan pemain yang muncul tiba-tiba. Fondasinya sudah dibangun sejak 2013, sebelum akhirnya kini masuk ke sejumlah kerjasama strategis bernilai besar bersama Kementerian Pertahanan. Lalu pertanyaannya, kapasitas apa yang membuat Republic Corp memperoleh kepercayaan sebesar ini? Pertanyaan ini wajar dan pertanyaan ini perlu dijawab. Karena proyek pertahanan bukan proyek biasa. Di dalamnya ada keamanan nasional, transfer teknologi, sumber daya negara, dan janji panjang soal kemandirian industri pertahanan. Tapi menurut saya, pertanyaan ini perlu diletakkan di tempat yang benar dulu. Karena kalau kita lihat dari sudut yang salah, kita kehilangan gambaran besarnya. Dan gambaran besar ini bagi saya adalah salah satu pergeseran paradigma pertahanan Indonesia paling penting dalam 2 dekade terakhir. 6 Mei 2026, Saha Expo, pameran industri pertahanan dan kedirgantaran terbesar di Turki. PT Republik Aero Dirgantara, perusahaan di bawah Republic Corp Group yang dipimpin Norman Yusuf, menandatangani framework agreement dengan Baykar. Baykar adalah salah satu produsen drone tempur yang paling diminati di dunia hari ini. Bayraktar TB2, mereka mengubah dinamika perang di Karabakh di Libya ya, dan di tahun-tahun awal perang Ukraina. Lingkup kesepakatannya, kerangka ekspor awal yaitu 12 unit Bayraktar Kizilelma dengan opsi tambahan hingga 4 skuadron berikutnya atau sekitar 48 unit di masa depan. Pengirimannya direncanakan dimulai tahun 2028 dan ada satu detail yang sering luput. Ini adalah ekspor perdana Kizilelma. Indonesia menjadi pembeli asing pertama UCAV bermesin jet ini. Tapi kalau kita berhenti dalam angka pembelian hanya 12 unit dan harga, kita kehilangan inti ceritanya. Inti ceritanya bukan tentang pembelian, inti ceritanya adalah komitmen kerjasama, yaitu teknologi transfer, training, local export certification, supply chain development, hingga rencana pendirian local production and maintenance center di Indonesia. Itu yang membuat ini berbeda dari pola pengadaan alutsista kebanyakan di masa lalu. Jika di masa lalu kita sibuk beli-membeli, saat ini di masa Presiden Prabowo Subianto, alutsista bukan hanya tentang membeli senjata dan perangkat pertahanan, tetapi tentang mengembangkan industri dalam negeri yang dipimpin oleh perusahaan yang didirikan oleh putra bangsa. Membanggakan bukan? Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kenapa Republic Corp? Saya bukan juru bicara Republic Corp, tapi sebagai peneliti yang concern terhadap geopolitik, pertahanan Indonesia, dan arah negara kita menuju 2045. Mari kita kritisi dengan perspektif ini. Kerjasama Republic Corp dengan Baykar bukan baru muncul dari nol dan tiba-tiba saja tahun 2026 ini.
Sejak Februari 2025, Republic Corp dan Baykar sudah lebih dulu menandatangani kemitraan untuk produksi lokal, yaitu Bayraktar TB3 dan Bayraktar Akinci di Indonesia. TB3 adalah versi yang dirancang untuk operasi dengan kapasitas pendek take-off, terutama dari kapal serbu amfibi. Akinci adalah Heavy Strike UAV kelas berat dengan persenjataan presisi. Artinya, sejak tahun 2025, Republic Corp sudah mulai membangun komitmen dan arah jangka panjang, rencana rantai pasok lokal, persiapan pelatihan engineer, hingga desain fasilitas integrasi. Banyak dari ini masih dalam tahap kontraktual, kita mengerti, dan masih banyak dalam tahap penjajakan. Jadi kita tidak boleh memujinya terlalu berlebihan. Tapi arahnya jelas. Saya melihat intensi akuisisi 12 unit Bayraktar Kizilelma bukan hanya starting point. Ini adalah naik kelas, baik dari sisi bisnis maupun visi pertahanan. Tampaknya pada era Presiden Prabowo ini ya, model bisnis pertahanan Indonesia bergeser, di mana geliat industri pertahanan tidak hanya dimotori BUMN, tapi juga sektor swasta nasional. Selama ini pola pengadaan pertahanan Indonesia itu bermacam-macam memang. Ada yang lewat skema G2G atau government to government, ada yang lewat foreign military sales, ada yang lewat kemitraan akuisisi sekaligus pengembangan seperti KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Dan dalam banyak kasus, BUMN pertahanan kita seperti PT DI, PT Pindad, PT PAL juga berperan dalam integrasi maupun representasi produk luar dan dalam negeri. Jadi, gambar lapangannya tidak selalu sederhana. Sekarang ada lapis tambahan yang semakin terlihat, yaitu sektor swasta nasional yang berperan sebagai sistem integrator, partner industri, dan rekan transfer teknologi. Ini bukan privatisasi pertahanan, ini bukan menggantikan BUMN, ini menambah jalur. Karena sektor swasta punya kelincahan yang sering tersendat di birokrasi BUMN. Swasta juga punya akses modal yang lebih fleksibel. Dan swasta punya kemampuan mengeksekusi kemitraan internasional dengan kecepatan yang dibutuhkan ekosistem industri pertahanan modern. Bagaimana soal isu kepercayaan? Sebagian dijawab dengan track record. Republic Corp bukan perusahaan yang baru kemarin sore lahir. Fondasinya sudah dibangun sejak tahun 2013 dengan visi membangun industri pertahanan Indonesia yang independen. Apakah ini layak diawasi? Iya, harus diawasi. Setiap rupiah pertahanan harus diawasi. Itu prinsip dasar. Tapi pengawasan bukan alasan untuk mematikan paradigma yang justru sedang membuka peluang kemandirian pertahanan kita. Sekarang mari kita bicara Kizilelma-nya sebentar. Bukan untuk mengulang spek sheet yang sudah jelas mengapa platform ini relevan secara strategis. Kizilelma dalam bahasa Turki artinya apel merah. Tapi jangan terkecoh dengan namanya. Ini adalah UCAV bermesin jet pertama buatan Turki dengan profil low observable atau penampang radar yang rendah. Bukan stealth penuh seperti F-35, tapi punya jejak radar yang membuatnya lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan drone konvensional. Ini bukan sekedar drone ISR, ini UCAV bermesin jet yang mendekati peran uncrewed fighter dengan kemampuan air-to-air dan strike presisi. Konsep yang paling tepat menggambarkan posisi Kizilelma dalam doktrin modern adalah loyal wingman dan sistem kolaboratif nir-awak. Drone tempur yang bisa beroperasi mandiri atau menjadi pendamping di skenario tertentu. Mengapa ini relevan untuk Indonesia? Pertama, deterrence yang lebih efisien dari sisi biaya. Negara dengan geografi seperti kita, Selat Melaka, Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, perbatasan Papua, butuh aset pengawasan dan respon dengan biaya operasional yang masuk akal. UCAV bermesin jet dengan radius tempur jauh menawarkan opsi itu. Kedua, akses ke kompetensi teknologi yang sebelumnya terkunci. AI Flight Control, Avionics UCAV, data link, sistem autonom, desain low observable. Ini kompetensi yang dulu hanya dimiliki segelintir negara dan baru sekarang Turki masuk klub itu.
Ini yang menjadi alasan kuat narasi bukan sekedar beli. Karena yang sebenarnya dibeli, kalau komitmen teknologi transfernya berjalan ya, bukan sekedar pesawat yang kita beli, tapi akses ke kompetensi yang membuka pintu untuk Indonesia berpartisipasi di tier yang lebih tinggi. Tapi saya mau jujur nih, kita tidak boleh terburu-buru menggambarkan Kizilelma Indonesia sebagai sayap loyal yang langsung terintegrasi dengan Rafale, F-15EX atau jet lain di flight kita. Soal data link, avionik, dan interoperabilitas dengan platform NATO atau platform asal negara lain itu masih jauh dari pasti. Masing-masing ekosistem punya standar sendiri. Klaim integrasi penuh hanya bisa dibuat setelah arsitektur sistemnya teruji. Yang aman dikatakan adalah Kizilelma membuka pilihan baru dalam doktrin udara Indonesia. Bagaimana ia akan diintegrasikan, ya itu pekerjaan jangka panjang. Sekarang ke bagian yang menurut saya paling sering disalahpahami. Kenapa Turki? Mari kita luruskan. Ini terkait dengan diplomasi pertahanan Indonesia yang pada zaman Presiden Prabowo Subianto semakin lincah dan gesit. Indonesia tidak meninggalkan satupun mitra. Rafale dari Prancis sudah dipesan dan sebagian sudah datang. Skema F-15EX masih dalam negosiasi dengan Amerika. KF-21 Boramae dari Korea Selatan di Indonesia adalah mitra resmi pengembangan. Ini juga masih berjalan dengan rencana penyerahan prototipe. Submarine Class Scorpion dari Naval Group Prancis, A400 Airbus untuk lift kapasitas, sekarang Kizilelma dari Turki. Pola ini punya nama hedging strategy. Saya sudah jelaskan di episode 4 bagaimana hedging bekerja. Indonesia tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan begitu, tidak ada satu kekuatan besar pun yang bisa menekan Indonesia dengan cara memutus akses. Turki masuk dalam logika ini dengan tepat. Turki bukan Amerika Serikat, bukan Cina, bukan Rusia. Turki adalah middle power dengan kemampuan industri pertahanan yang real, terbukti di medan tempur dan secara politik tidak tersangkut dalam blok manapun. Lebih dari itu, Turki punya kepentingan sendiri. Mereka ingin memperluas jangkauannya ke pasar Asia. Indonesia dengan posisi geografis di tengah Asia Tenggara dan akses ke Indo-Pasifik adalah gateway alami bagi mereka. Jadi ini bukan satu pihak meminta dan satu pihak memberi. Ini pertemuan kepentingan strategis di mana kedua belah pihak punya leverage. Tapi mari kita jujur juga. Diversifikasi mitra punya konsekuensi. Semakin beragam platform yang kita operasikan, semakin kompleks tantangan, logistik, dan sustainment. Setiap platform butuh suku cadang sendiri, ekosistem teknisi sendiri, doktrin operasi sendiri. Bargaining power tidak datang dari sekedar punya banyak mitra. Bargaining power datang dari kemampuan mengelola kompleksitas itu. Ini pekerjaan yang jauh lebih besar dari sekedar tanda tangan kesepakatan. Ini bagian yang menurut saya paling jarang dibicarakan media mainstream. Komitmen kerjasama ini berpotensi tidak hanya untuk kebutuhan domestik Indonesia, local production and maintenance centers yang direncanakan di Indonesia, bisa juga loh itu diarahkan untuk titik produksi dan dukungan untuk pasar Asia yang lebih luas. Tentu dengan asumsi seluruh komitmen teknologi transfer dan supply chain development berjalan sesuai harapan. Filipina punya minat terhadap UCAV, Malaysia, Vietnam, Thailand, negara-negara Pasifik, bahkan Australia dan Selandia Baru, mereka punya pasar potensial untuk varian tertentu. Saya tekankan ini, potensi bukan kepastian, belum ada kontrak ekspor ke negara Asia lain yang dipublikasikan. Tapi arah pembicaranya adalah fasilitas yang sedang disiapkan dan posisi geografis Indonesia membuat skenario ini bukan hanya fantasi. Bagi Baykar, ini ekspansi global yang tidak harus mereka biaya sendiri. Tapi bagi Indonesia, ini peluang transformasi posisi. Selama ini Indonesia adalah importir alutsista. Dengan komitmen seperti ini, jika dieksekusi dengan disiplin, Indonesia bisa pelan-pelan bergerak menjadi titik produksi.
dan pada akhirnya eksportir di kawasan. Ini punya dampak multiplier ekonomi serius kalau dijalankan dengan benar. SDM Engineer Dirgantara Indonesia punya tempat kerja domestik, supply chain industri kecil dan menengah punya kontrak, ekosistem MRO tumbuh, dan universitas-universitas yang punya program teknik Dirgantara punya alur lulusan yang jelas. Inilah yang dimaksud dengan kemandirian industri pertahanan. Ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar produksi dalam negeri yang ujung-ujungnya rakit kit-kit di luar dengan stiker merah putih, tapi ekosistem yang punya kapasitas absorpsi teknologi dan kapasitas produksi independen. Saya harus jujur juga di sini, ini bukan barang yang otomatis berhasil. Komitmen teknologi transfer yang real butuh disiplin, butuh supervisi yang ketat, butuh proteksi terhadap intelektual properti yang ditransfer. Butuh juga komitmen jangka panjang dari kedua belah pihak. Kalau gagal, kita cuma jadi tukang rakit dengan brand asing. Logo kita di samping logo mereka, tapi otaknya tetap milik mereka. Tapi kalau berhasil, kita punya pijakan untuk UCAV buatan Indonesia di masa depan. Bukan berdasarkan blueprint mereka, tapi berdasarkan pemahaman teknologi yang sudah kita kuasai. Bola sekarang ada di Republic Corp, di Kemhan, di ekosistem industri pertahanan kita, termasuk di kita sendiri sebagai publik yang mengawasi dan mendukung ambisi industri pertahanan Indonesia yang mandiri. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Kapasitas apa yang membuat Republic Corp dipercaya? Jawaban saya, pertanyaan ini terlalu dangkal dan kontraproduktif. Pertanyaan yang substantif dan produktif adalah model pertahanan seperti apa yang sedang kita bangun dan bagaimana sektor swasta nasional duduk di dalamnya. Karena Republic Corp bukan misteri, fondasinya sudah dijelaskan tadi. Dan Baykar tertulis hitam di atas putih. Track record awal ada di TB3 dan Akinci, meski sebagian masih dalam tahap kontraktual dan penjajakan. Republic Corp adalah sebuah tren baru, bukan anomali. Menurut saya, Republic Corp adalah pihak swasta yang berani mengeksekusi ambisi Presiden Prabowo untuk apa? Untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Tren dari pergeseran cara Indonesia memandang industri pertahanan bukan lagi sekedar belanja jangka pendek, tapi membangun dengan visi jangka panjang. Republic Corp juga adalah kulminasi dari proses jangka panjang transformasi industri dan cara pandang baru terhadap pertahanan kita. Bukan akhir dari proses, tapi titik di mana sejumlah hal mulai menyatu. Dan kalau kita lihat polanya, ekspansi industri dan diplomasi pertahanan di periode ini memang bukan sekedar membeli alutsista. Ini upaya sistematis membangun ekosistem industri di dalam negeri. Indonesia bukan cuma konsumen, kita mulai bergerak menjadi produsen. Itu yang saya lihat, itu yang sedang terjadi. Tugas kita sebagai warga negara dan saya sebagai peneliti adalah memastikan paradigma ini berjalan dengan akuntabilitas. Bukan menumpulkan kritik, bukan menutupi kesalahan kalau ada, tapi juga tidak membiarkan kerangka curiga buta menggagalkan momentum yang langka ini. Kemandirian pertahanan tidak datang sekali jadi. Ia dibangun lapis demi lapis, kesepakatan demi kesepakatan. Generasi engineer demi generasi engineer. Dan kita sekarang berada dalam lapis pertama yang melihat ini menjadi nyata. Momentum ini bukan milik satu institusi dan satu pemerintahan. Ini ruang terbuka bagi banyak pelaku. Keberadaan dan ekspansi Republic Corp ini harusnya bisa memberikan trigger bagi pihak swasta untuk membawa kecanggihan alutsista luar negeri ke dalam negeri. BUMN, swasta nasional, akademisi, engineer muda, supply chain UKM, semua punya tempat untuk berkolaborasi, bertumbuh, mengambil peran dalam ekosistem teknologi serta pertahanan nasional. Ini hanyalah awal dari sebuah era kemandirian.
Diharapkan banyak industri swasta lain bertumbuh dan memperkuat negeri ini, bebas, aktif, dan sekarang mulai membangun bersama. Kasih Ulti dengan bukti.